Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 6, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Perlu diketahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV adalah suatu persamaan yang terdiri dari 3 persamaan linear, yang masing-masing persamaannya juga bervariabel 3. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi. Berikut ini merupakan contoh soal dari sistem persamaan linear 3 variabel. Harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah Rp15.700 dan harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp9.200, sedangkan harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah Rp11.000. Jika Budi ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint, maka Budi harus membayar sebanyak. Kita dapat mengumpamakan buku tulis sebagai variabel X, pensil sebagai variabel Y, dan ballpoint sebagai variabel Z. Maka diperoleh 3Z ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan Rp15.700. Berarti 3Z yaitu 3 buku tulis, 2Y berarti 2 pensil, dan 3Z berarti 3 ballpoint yang seharga Rp15.700, yang merupakan persamaan yang pertama atau yang ke-1. Lalu 2X, 2 buku tulis ditambah 3Y, 3 ballpoint seharga Rp9.200, merupakan persamaan yang kedua. Lalu 4Y, 4 pensil ditambah 3Z, 3 ballpoint seharga Rp11.000, yaitu merupakan persamaan yang ketiga. Ketiga persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Kita dapat mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Pertama, kita akan eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Maka diperoleh 3X ditambah 2Y dan tambah 3Z sama dengan 15.700. Lalu 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Karena nilai Y-nya berbeda, maka kita akan samakan, yaitu dengan dikali masing-masing bilangannya dari persamaan 1 dan 2 dikali. Contohnya akan dikali oleh 3 dan 2. 3X dikali 3 sama dengan 9X. Lalu 2Y dikali 3 sama dengan 6Y. 3Z dikali 3 berarti 9Z. 15.700 dikali 3 berarti 47.100. Lalu 2X dikali 2 4X. 3Y dikali 2 6Y. Lalu 9.200 dikali 2 berarti 18.400. Karena nilai Y-nya sudah sama dari hasil pengkalian yang tadi, berarti kita akan kurangkan agar nilai Y-nya tereliminasi. Berarti 9X dikurang 4X sama dengan 5X. 6Y dikurang 6Y berarti 0. Berarti nilainya Y-nya sudah tereliminasi. Lalu 9Z dikurang 0, tidak ada pasangannya, berarti langsung turun. Lalu 47.100 dikurang 18.400 sama dengan 28.700. Nah, hasilnya yang telah diperoleh dari pengurangan tadi yaitu 5X ditambah 9Z sama dengan 28.700. Itu merupakan persamaan yang keempat. Kedua, kita akan eliminasi variabel Y dari persamaan 2 dan 3. Maka diperoleh persamaan kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Persamaan ketiga, 4Y ditambah 3Z sama dengan Rp11.000. Apabila nilai Y-nya atau variabel Y-nya tidak sama, maka kita akan samakan, yaitu dengan dikalikan. Persamaan kedua kita akan kalikan dengan 4. Maka 2X dikali 4 berarti 8X. 3Y dikali 4 sama dengan 12Y. 9.200 dikali 4 sama dengan 36.800. Lalu persamaan ketiga kita akan kalikan dengan 3. Berarti 4Y dikali 3 sama dengan 12Y. 3Z dikali 3 sama dengan 9Z. 11.000 dikali 3 sama dengan 33.000. Hasil yang telah dikalikan kita akan kurangkan agar nilai Y-nya tereliminasi. Karena tidak ada pasangannya 8X, berarti dia langsung turun.
Nah, 12Y dikurang 12Y sama dengan 0. Maka variabelnya telah tereliminasi. Lalu 9Z karena tidak ada pasangan juga, dia langsung turun. Lalu 36.800 dikurang 33.000 sama dengan 3.800. Jadi hasilnya 8X dikurang 9Z sama dengan 3.800. Itu merupakan persamaan yang kelima. Kemudian kita akan eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. 5X ditambah 9Z sama dengan 28.700. Lalu dikurangkan dengan 8X dikurang 9Z sama dengan 3.800. Maka hasil yang didapatkan adalah 13X sama dengan 32.500. Lalu kita akan tentukan nilai X-nya, yaitu 32.500 dibagi 13 sama dengan 2.500. Jadi nilai X-nya adalah 2.500. Nilai X sama dengan 2.500 kita akan substitusikan ke persamaan kedua. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. 3Y sama dengan 9.200 dikurang 2X. Ingat nilai X-nya adalah 2.500. Berarti 2 dalam kurung 2.500. Atau 2 dikali 2.500. Berarti 3Y sama dengan 9.200 dikurang 2 dikali 2.500, yaitu 5.000. Berarti 9.200 dikurang 5.000 adalah 4.200. Berarti 3Y sama dengan 4.200. Lalu Y sama dengan 4.200 dibagi 3. Maka nilai Y-nya adalah 1.400. Nilai Y sama dengan 1.400. Kita akan substitusikan ke persamaan ketiga. Jadi 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. 4Y, Y nilainya adalah 1.400. Berarti 4 dikali 1.400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 4 dikali 1.400 adalah 5.600 ditambah 3Z sama dengan 11.000. Lalu nilai yang bervariabel berada di sebelah kiri, lalu yang tidak bervariabel di sebelah kanan. Jadi 3Z sama dengan 11.000 dikurang 5.600. 3Z sama dengan 5.400. Untuk memperoleh nilai Z, maka 3-nya kita bagi dengan 5.400. Jadi nilai Z-nya adalah 1.800. Jika Budi membeli 2 buku tulis, 1 buah pensil, dan 1 buah bolpoin, maka ia harus membayar sebanyak. Ingat, buku tulis adalah variabel X diumpamakan sebagai variabel X dan pensil sebagai variabel Y dan bolpen sebagai variabel Z. Maka 2X itu 2 buku tulis, 1 buah pensil, berarti Y saja karena sudah bernilai 1, lalu ditambah Z. Ingat, nilai X adalah 2.500, berarti 2 dikali 2.500 dan nilai Y adalah 1.400. Berarti ditambah 1.400 dan nilai Z adalah 1.800. Berarti ditambah 1.800. 2 dikali 2.500 sama dengan 5.000 ditambah 1.400 ditambah 1.800 sama dengan 8.200. Jadi, jika Budi membeli 2 buku tulis, 1 buah pensil, dan 1 buah bolpoin, maka ia harus membayar sebanyak Rp8.200. Sekian video penjelasan dari kelompok 6 dari kelas 10 MIPA 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan ya Bu.